dalam rangka membantu masyarakat kita di berbagai wilayah tanah air. Saya telah menyampaikan instruksi kepada seluruh kader untuk turun secara langsung memberikan bantuan yang diperlukan, termasuk sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, termasuk khususnya masyarakat yang terkategori miskin dan kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa kuat menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Setelah mengunjungi 6 tempat di hari yang pertama, Gerakan Nasional Partai Demokrat Papua Peduli dan Berbagi dilanjutkan ke hari yang kedua di bawah komando Usman Gewanimbo. UGW Demokrat Peduli Wilayah Papua mengawali kunjungan pertamanya di Panti Asuhan Muhammadiyah Abepura. Tidak hanya untuk sekedar mengantarkan sembako, kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi, wujud kebersamaan antar sesama anak bangsa di tengah dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Salah satu paket sembako ini menjadi simbol diserahkannya paket sembako lainnya. Jumlah sembako yang diberikan disesuaikan dengan jumlah anak-anak dan pengurus yang tinggal di asrama. Dari Panti Asuhan Muhammadiyah, tim Demokrat Peduli melanjutkan kunjungan kasih ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua. Kedatangan Bupati dan rombongan disambut beberapa karyawan yang terlihat masih berada di kantor. Itu saja sudah banyak, tapi ini karena memang namanya dari kami di partai untuk bantu perhatian kepada kasus yang asrama atau panti asuhan dan lain sebagainya, kita laksanakan daripada partai Demokrat dan memberikan bantuan seperti itu. Jadi hari ini tidak banyak, cuma sedikit, tapi ini akan mungkin bertahan beberapa hari ke depan. Itu kami juga sebagai orang Papua punya kepentingan dari kepentingan Perjalanan tim berlambang Mercedes itu dilanjutkan. Dari kantor LBH, tim Demokrat berangkat ke lokasi ketiga di Asrama Putri Katolik Abepura. Ya, kedatangan tim Demokrat disambut pimpinan dan beberapa putri yang tinggal di asrama. Asrama ini menampung sekitar 20 pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Papua. Kunjungan ke tempat ini sesuai dengan sasaran Demokrat Peduli di lokasi yang mungkin luput dari bantuan berbagai donatur di tengah dampak COVID-19. Gerakan ini dipimpin langsung oleh kader Demokrat Papua, Usman Gewanimbo, yang mewakili Lukas NMB sebagai Ketua Umum Demokrat Papua, melanjutkan instruksi pimpinan Umum Demokrat Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono. Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di hari yang kedua belum selesai. Tidak jauh dari asrama Putri Katolik Abepura, Usman Gewanimbo bersama kader Demokrat Papua berkunjung ke lokasi yang keempat. Beberapa tempat yang telah menerima bantuan sembako diberikan uang tunai
untuk melengkapi kebutuhan lainnya. Seperti biasa, kunjungan ini berlangsung dengan cara yang sederhana. Setiap pertemuan berlangsung akrab, layaknya kunjungan silaturahmi antara sesama teman atau keluarga. Kader Demokrat Papua yang juga adalah Bupati Tolikara itu mengajak seluruh tim untuk berkunjung dengan cara yang lebih gampang diterima oleh semua orang tanpa protokol acara yang berlebihan. Dari lokasi keempat, Usman Gewanimbo bahkan mengajak seluruh kader lainnya untuk berjalan kaki menuju lokasi kelima di Asrama Tauboria, Abe Pura. Seperti biasa, setibanya di lokasi, suasana pertemuan berlangsung akrab tanpa ada sekat antar keduanya. Sambil berdiri di depan asrama, Usman Gewanimbo yang kerap disapa UGW mendengarkan kisah mahasiswa yang bercerita tentang kondisi asrama dan waktu-waktu yang mereka lewati di masa COVID-19. Setelah menyerahkan bantuan, tim Demokrat Peduli melanjutkan kunjungan berikutnya di lokasi kelima, Asrama Putri Pendeta Yan Mamuribo. Ini Mama. Kedatangan tim Demokrat disambut sukacita pengurus asrama dan beberapa putri yang tinggal di sini. Mereka percaya kedatangan Usman Wanimbo bersama tim Demokrat Peduli adalah jawaban doa di tengah masa-masa sukar akibat COVID-19. Nanti ke depan mungkin saya sudah bicara sama mereka. Tadi pagi kami ibadah sama-sama, saya bilang, kamu harus tahu bahwa kita ke depan ini, kamu generasi ke depan yang kami siapkan untuk ke depan. Jadi jangan coba main-main. Kesempatan yang ini di waktu libur gunakan. Ada teka-teki untuk kami. Jadi Tuhan kasih hikmat buat Bapak, sungguh luar biasa. Barang ini bukan sedikit. Saya rasa buat saya biasa pakai keluarkan makanan tiap hari buat anak-anak itu. Saya pakai ukuran. Satu meja berapa kilo beras, berapa apa saya kasih. Jadi makanan juga mereka makan 3 kali satu hari. Jadi asrama kami siapkan mereka punya makan uang dari mereka sendiri kami pakai untuk bayar lampu, air dan mereka punya makan. Jadi saya pikir itu saya juga menyampaikan terima kasih sebagai pimpinan asrama dan menyampaikan terima kasih banyak Tuhan memberkati Bapak dan tugas dan semua yang datang. Kiranya Tuhan berkati supaya tetap sehat, kuat untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita melayani. Terima kasih. Sebelum berangkat ke lokasi selanjutnya, Ketua Tim Demokrat Peduli dan Berbagi Wilayah Papua, Usman Gewanimbo, menjawab sejumlah pertanyaan wartawan mengenai diskusi ringan dalam beberapa kunjungan sebelumnya. Bapak, tadi di beberapa tempat itu mereka menyampaikan bahwa kalau bantuan makanan itu nanti habis. Nah, mereka minta juga mereka diberikan bibit supaya mereka berkebun. Itu benar. Jadi memang tidak cukup dengan makanan seperti ini untuk bertahan hidup. Tapi dengan kondisi pandemi COVID ini memang ada anak-anak asrama yang mereka minta bibit. Jadi itu penting juga. Jadi mungkin nanti kita Demokrat itu rapat untuk perhatian soal bibit yang diminta tadi seperti asrama Katolik di Waina. Itu penting. Kalau ada lahan di sekitar asrama atau apa memang kita kasih bibit. Mungkin kami evaluasi dulu dalam kelas bisa lihat seperti yang dibutuhkan seperti usulan tadi. Mendengar jawaban ini, spontan Mama Ketua Asrama juga menyampaikan hal yang sama perihal pembuatan kebun sementara untuk mencegah dampak ekonomi yang berkepanjangan akibat COVID-19. Bisa, tapi jangka panjang itu yang keladi, singkong, apa. Jadi ada bikin kebun di belakang situ. Seperti darah bersih. Terima kasih. Inisiatif Usman Gewanimbo untuk mengumpulkan kader Partai Demokrat dalam aksi berbagi ini mengundang simpati para kader lainnya. Tidak jarang kader lainnya juga ikut tergerak memberikan tambahan uang saku dalam setiap kunjungan sosial ini. Ya, Mama, ini ada sedikit untuk bubur. Terima kasih. Jadi ini
perhatian dari kita semua, baik lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau perkumpulan-perkumpulan, perlu ada perhatian basis-basis di mana kita kunjungi seperti itu. Sangat membutuhkan. Jadi ke depan ya kita tidak tahu COVID ini akan selesai bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Tapi di Papua kalau ada yang mau ingin membantu, memang ini sangat dibutuhkan. Jadi saya berharap ada lembaga-lembaga lain yang datang membantu perhatian terhadap anak-anak kita, asrama Yan Mamaribo seperti ini, dan juga yang lain-lain. Itu penting, karena kondisi ini tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi, tapi dengan kerelaan, dengan kepedulian terhadap sesama manusia. Aksi Demokrat Peduli kemudian dilanjutkan ke titik selanjutnya di lokasi ke-6. Sama halnya dengan kunjungan di tempat sebelumnya, setelah sampai di lokasi, Ketua Tim Demokrat Papua Peduli UGW terlebih dulu mendengarkan curahan hati pengurus sekolah. Menurut kepala sekolah, bantuan ini sangat membantu karena sudah sejak 6 bulan para guru di tempat ini belum menerima gaji. Ya, memang proses pelimpahan itu sementara dalam proses ini, mudah-mudahan di bulan 7 nanti ya kita sudah terima gaji. Jadi dengan apa yang diberikan Bapak kepada kami ini, ya nanti saya akan kasih kepada mereka, ya kasihan mereka sudah 6 bulan terima gaji sama saya. Dari provinsi ya? Dari setelah kami dilimpahkan ke provinsi ini Bapak, berarti nanti provinsi harus gaji mereka dari Januari. Sampai sekarang belum ada. Berapa bulan? 6 bulan Bapak. Nanti kita teruskan untuk sebagai kami dari sisi partai kita sampai gubernur untuk bisa memerintahkan. Kalau tidak berarti tunggu lagi bulan 8 Bapak. Ya, jadi terima kasih banyak lagi sekali atas bantuan yang Bapak berikan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Assemblea Negeri Pembina tingkat Provinsi Papua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku wakil dari Partai Demokrat untuk Provinsi Papua. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sebagai wakil ketua dari Lukas NMB yang juga merupakan gubernur Papua, Usman Gewanimbo akan melanjutkan keluhan ini pada gubernur untuk diteruskan pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Perjalanan Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi Wilayah Papua di hari yang kedua menyisakan satu lokasi kunjungan terakhir. Bersama sejumlah kader Demokrat di tingkat kabupaten hingga provinsi, Wakil Ketua Demokrat Papua, UGW, melanjutkan kunjungan kasih ke Masjid Al-Hamid, kampus IAN FM Papua. Ya, kampus ini adalah lokasi ke-7, sekaligus tempat terakhir kunjungan kasih Partai Demokrat di hari yang kedua. Kedatangan UGW dan rombongan Demokrat Peduli disambut hangat pimpinan kampus bersama sejumlah mahasiswa. Karena kedatangan ini sebagai bentuk silaturahmi antar sesama anak bangsa dan bukan hanya sekedar memberikan bantuan, seperti biasa, Usman Gewanimbo yang disapa UGW memilih untuk bercakap-cakap, mendengarkan cerita dan kisah rektor kampus tentang apa saja yang telah mereka lakukan sepanjang masa-masa pembatasan dampak corona di Papua. Sama halnya seperti kunjungan di tempat sebelumnya, silaturahmi dari partai berlambang Mercedes itu berlangsung penuh hikmat. Mudah-mudahan kita doakan Pak Bupati tetap sehat, Tuhan berikan umur panjang, sukses selalu dalam karir. Gitu, artinya karir jangan Bupati saja. Ini para
kesempatan yang berbahagia ini, saya senang datang di kampus ini untuk menemui Bapak Reto, seluruh staf dan juga anak-anak yang mahasiswa kita di sini. Kami memberikan selamat sore. Sore, Bapak. Jadi saya wakil ketua dari Partai Demokrat Provinsi Papua, mewakili Bapak Ketua DPD atau Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami bawa bantuan sedikit saja. Ini bantuan kemanusiaan, misi kemanusiaan dari Partai Demokrat. Ya sesungguhnya tidak banyak, tapi ini sebagai tanda kebersamaan, tanda kepedulian dari Partai Demokrat kepada warga yang ada di Papua, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kero. Nah, yang lain sekitar 50 tempat yang kita kunjungi, diantaranya kita kunjungi di sini. Nah, pada saat kesempatan ini, yang penting di sini adalah kebersamaan, kebersamaan dalam kemanusiaan. Sehingga dengan misi itu kami datang ke sini untuk ini barang sedikit saja masyarakat, tidak banyak. Ini hanya untuk mungkin bisa manfaatkan 1-2 hari ke depan, tapi lebih dari itu mungkin tidak sampai. Yang penting kami dari Partai Demokrat dan saya punya kader-kader dengan semua merasa penting untuk kunjungan ke sini sehingga kami datangi di sini. Tidak ada hal lain, tapi ini adalah kebersamaan kita secara supaya Indonesia ini tetap satu. Gitu. Itu yang penting dan kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Direktur. Terima kasih. Khususnya Pak Wakil Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua yang bersama-sama dengan rombongan, saya merasa senang, berbangga bersama-sama dengan seluruh sivitas akademik, dengan Pak Ketua tim COVID khusus di kampus, Pak Iri Baram. Sangat senang kami. Memang harus kita pahami bahwa kecil besar bantuan itu sesuatu yang di mana-mana kita, khususnya di Papua, itu sesuatu yang biasa. Tetapi yang luar biasa itu kalau kita saling mengunjungi dengan kekudusan hati, dengan pandangan rasa bersama di atas tanah yang diberkati ini, bahwa kita tahu ya kalau tanpa Bapak kita mungkin tidak ada gunanya apa-apa, tanpa kita juga mungkin Bapak pun demikian. Kami sangat bangga baru ada Partai Demokrat ini yang mampu turun ke beberapa tempat. Kami tidak lihat pada partai-partai yang lain. Kampus adalah tempat di mana semua orang bisa saja ke sini. Hingga anak-anak saya mudah-mudahan dengan bingkisan, dengan tali kasih bahasa kita di sini yang dibawa oleh Pak Wakil Ketua Partai Demokrat, itu membuat kita semakin semangat bahwa kita berada pasti ada orang lain. Dan saya atas nama pribadi dan atas nama sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri di Bumi Cendrawasih di Tanah Papua ini menyampaikan ribuan terima kasih. Kunjungan ini bukan hanya sekali, mudah-mudahan ke depan Pak Wakil bisa sampaikan kepada Pak Ketum dengan pemukul lainnya bahwa ini menarik, ini sangat menarik. Gitu. Artinya partai tidak lalu memiliki pandangan trias politik. Itu yang hebat saya lihat Pak Wakil. Terima kasih banyak. Diambil lagi buat ini aja itu. Pembinaan berbeliau.
Ya pemirsa, itulah sepenggal kisah perjalanan Usman Giwanimbo yang disingkat UGW di hari yang kedua dalam Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Sebagai wakil dari Ketua Demokrat Papua, Lukas NMB, gerakan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua UGW melanjutkan instruksi Ketua Umum Demokrat Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada seluruh kader Demokrat dari Aceh hingga Papua. Kita semua sebagai sesama anak bangsa, ini juga menjadi bagian dari gerakan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para kader Demokrat di berbagai wilayah tanah air, dari Aceh sampai dengan Papua. Ratusan ribu paket sembako sudah didistribusikan selama ini. Nah, hari ini hanya sebagai penguat pesan moral bahwa memang di saat yang sulit, mari kita bersama-sama bersatu untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat kesulitan. Insya Allah Partai Demokrat akan terus menjadi bagian, menjadi yang terdepan untuk terus peduli dan berbagi sesama masyarakat Indonesia.